Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Bantaeng. Saya Rahman dari SMP Negeri 1 Bantaeng. Saya Sarini dari SMP Negeri 3 Gantaran. Saya Ihsan Ismail dari SMP 2 Gantaran Keke. Kami di sini akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademi, diantaranya pengamat, coach, dan coaching. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya, baik ya. Baik Ibu, pada kesempatan ini kita akan melakukan coaching dan di sini saya berperan sebagai pengamat. Di mana posisi saya akan mengamati Ibu pada saat proses yang Ibu lakukan dengan coaching nanti. Namun sebelum saya memulai percakapan dengan coach ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian. Dalam rubrik penilaian dan observasi saya, biar Ibu juga tahu ya, dan yang akan menjadi rubrik penilaian saya, harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu prinsip kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik, yaitu teknik rasa. Dan juga saya akan mengajukan pertanyaan yang nantinya akan membuka percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, bahwa Ibu akan menerapkan proses penerapan tirta, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, di rubrik ini saya akan jadikan sebagai acuan percakapan selama Ibu melakukan coaching, dan mungkin ini sudah bisa dipahami Ibu ya? Iya Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, kalau begitu selanjutnya sebelum memulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama, Ibu kira-kira potensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua Pak. Ya. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Ya. Baik, luar biasa Ibu. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, dari dua kompetensi Ibu ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Bagian kompetensi yang spesifik adalah mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach untuk bisa menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang dihadapinya Pak. Ya, baik. Memang mendengarkan aktif ini salah satu kunci agar Ibu bisa menggali banyak dari seorang coach nanti. Kemudian Ibu juga di sini ada pertanyaan terakhir, perihal indikator. Indikator ketercapaian, kira-kira apa tolok ukur dan bagaimana keterkaitan antara indikator pencapaian yang ingin Ibu harapkan dalam proses percakapan nanti? Keberhasilannya yaitu saya harapkan nantinya
saya menerapkan alur tirta dalam Ya. proses coach saya. Kemudian dari alur tirta itu saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar coach itu bisa menemukan permasalahan dari hal yang ditemuinya. Ya, baik. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait dengan proses melalui alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal, biar bisa tercapai proses percakapannya nanti, Ibu ya. Hanya itu yang Bapak ingin tanyakan, dan selebihnya silahkan Ibu sudah bisa memulai percakapan dengan coachnya. Dan saya berharap proses percakapan berjalan dengan baik sesuai dengan indikator keberhasilan yang ingin Ibu raih, yang ingin Ibu sampaikan, yang ingin Ibu capai dalam kegiatan percakapan ini. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Apakah sudah siap Ibu? Siap Pak. Oke, kalau begitu silahkan dimulai proses coachingnya ya. Ya, siap Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Kalau Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik Ibu, saya mohon maaf agak mengganggu. Apa ada waktu luang untuk bisa berdiskusi? Ada Pak, silahkan. Begini Bu, saya ingin bercerita tentang salah satu murid saya yang di kelas 8. Iya, Pak. Murid saya ini kalau ke sekolah cara membawa perlengkapan belajar. Siapapun yang masuk di kelas sukanya ribut melulu dan berjalan-jalan sambil mengganggu temannya. Seperti itu, Ibu. Oh, berarti muridnya Bapak ini hiperaktif ya Pak? Iya, Bu. Murid saya ini juga sepertinya saya dengar dari informasi dari teman-teman lain seperti itu juga. Dari percakapan kita ini apa ya yang Bapak harapkan? Tentunya saya mengharapkan murid saya ini memiliki motivasi belajar yang bersumber dari dalam dirinya, bersikap sopan, menghargai guru dan teman-temannya, menerapkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah dibuat sebelum pembelajaran dimulai. Adakah Bapak sudah berupaya untuk menangani hal ini? Selama ini saya biasanya memberikan konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Tapi sepertinya ini tidak membawa perubahan positif bagi murid saya ini, Bu. Menurut Bapak, murid yang ideal itu bagaimana? Kalau menurut saya, tentunya saya menginginkan murid saya ini sopan, menghargai orang lain, berempati aktif dalam proses pembelajaran dan bertanggung jawab. Oh, kalau diibaratkan dengan skala 1 sampai 10, kondisi yang dialami murid di Bapak ini ada di skala berapa? Kalau kita diskalakan 1 sampai 10, kalau menurut saya dia berada pada skala 8. Bapak tahu apa yang latar belakangi murid ini melakukan hal tersebut? Mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana kondisi keluarganya, kemudian lingkungan sekitarnya. Menurut saya hubungannya baik, Ibu. Hanya kalau kita perhatikan, sepertinya anak ini memang membutuhkan perhatian. Begitu ya Pak? Iya. Jadi ini perlu perhatian. Iya. Hubungan baik Pak, kalau diperhatikan anak ini memang dari latar belakang keluarganya yang
sibuk sehingga butuh perhatian. Nah, bagaimana hubungannya dengan orang tuanya? Kalau saya perhatikan, anak ini jarang berkomunikasi dengan orang tuanya karena jarak orang tuanya jauh. Kemudian dia juga ini tidak mempunyai gadget atau HP, sehingga dia juga tidak pernah aktif dalam semua pembelajaran di kelas. Berarti perilaku anak ini disebabkan oleh lingkungan di rumahnya ya Pak, yang tidak kondusif sehingga membuat dia tidak aktif di dalam pembelajaran di kelas. Ya Bu, mungkin metode pembelajaran yang selama ini kami terapkan tidak sesuai dengan minat dan gaya belajar, sehingga murid ini seperti itu. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk membantu murid Bapak kembali memiliki motivasi untuk belajar? Sepertinya saya ingin mencoba melakukan pendekatan kepada murid ini supaya dia bisa merasakan bahwa guru senantiasa memberikan perhatian kepada dirinya, sehingga anak ini dapat dekat dengan guru dan merasa diakui keberadaannya. Selain itu, saya akan bekerja sama dengan guru bimbingan dan konseling untuk memberikan edukasi khusus kepada murid untuk membangun kesadaran diri, bekerja sama dengan rekan sejawat untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi agar belajar murid ini dapat terpenuhi, serta selalu mengingatkan tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah dibuat bersama Ibu. Gitu Pak ya. Kira-kira menurut Bapak strategi apa yang digunakan untuk mencapai tujuan yang Bapak sudah rencanakan? Kalau strateginya, tentunya guru perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi, di mana sebelumnya guru perlu melakukan pemetaan kebutuhan belajar yang meliputi kesiapan belajar, minat bakat, dan profil murid. Guru juga perlu menerapkan pembelajaran sosial emosional sehingga akan selalu terjalin hubungan yang positif. Gitu ya Pak. Apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Tentunya yang akan saya lakukan, ya yang pertama koordinasi dengan kepala sekolah tentunya tentang rencana berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi serta pelaksanaan refleksi dan tindak lanjut. Apa yang memastikan hal ini berjalan dengan baik Pak? Ya tentunya dengan adanya dukungan penuh dari kepala sekolah dan bekerja sama dengan rekan sejawat. Rencana Bapak ke depan apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Tentunya rencana saya dalam waktu dekat ini, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk membicarakan rencana praktik baik ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kapan bisa dilakukan? Ya kalau secepatnya Pak dari bawah mungkin pekan ini. Ya, wah sangat luar biasa ya Pak. Dari hal ini, apa komitmen Bapak untuk menjalankan rencana ini? Kalau komitmen saya, tentunya saya akan selalu berkomitmen untuk selalu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid itu sendiri. Kira-kira menurut Bapak siapa yang akan Bapak libatkan? Tentunya yang akan saya libatkan ya kepala sekolah dan rekan sejawat yang ada di sekolah. Wah luar biasa komitmen Bapak ya. Apa yang Bapak dapatkan dari perencanaan ini? Ya, saya yang pertama saya sangat senang dengan adanya sharing pendapat ini, sehingga
saya mampu mengidentifikasi penyebab masalah yang saya hadapi dan memikirkan alternatif solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dan saya ucapkan terima kasih Ibu atas kesediaannya mendengarkan sharing saya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan kegiatan kita ini. Amin. Saya doakan semoga Bapak sukses selalu ke depan dan rencana-rencana Bapak yang akan diterapkan itu akan terrealisasi dengan baik nantinya. Oke Pak, terima kasih sudah mempercayakan saya untuk berdiskusi terkait dengan beban permasalahan yang Bapak hadapi. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih. Baik, Ibu. Alhamdulillah ya, kita sudah melaksanakan coaching dan dari tadi saya sudah mengamati proses percakapan antara Ibu dengan coachingnya. Ya, dan saya mempunyai beberapa catatan ini Bu ya. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Bisa? Bisa Pak. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi, apa sudah sesuai dengan indikator ketercapaian dari proses coaching yang Ibu lakukan? Saya rasa Pak, itu saya sudah sesuai dengan proses coaching yang tadi saya lakukan. Ya. Dengan menerapkan prinsip sebagai seorang coaching, yaitu kemitraan, bagaimana proses kreatif menggali ide-ide di dalamnya dan memaksimalkan potensi dan kompetensi yang saya sudah terapkan juga, yakni kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dari coachingnya, dan saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali ide-ide yang dimiliki oleh coaching. Iya Bu ya, seperti yang Ibu sampaikan itu memang sudah sesuai dengan apa yang sudah saya catat. Jadi di catatan saya ini Bu memang sudah memberikan sebuah prinsip, dan sebagai kemitraan itu terbukti ketika Ibu tadi melakukan ngobrol bersama dengan coachingnya. Di sini Ibu tidak membatasi bahwa sebagai seorang mitra itu ya kita sejajar, dan Ibu juga tidak melihat bahwa saya ini adalah atasannya. Itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa Ibu. Nah, kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali kreativitas dari seorang coachingnya, kemudian mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian di sini Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah berbobot, sehingga Ibu sudah bisa memaksimalkan potensi dari coaching yang Ibu lakukan. Kemudian di sini juga saya lihat Ibu sudah mendengarkan aktif, iya, dan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lakukan juga sudah masuk kategori pertanyaan yang berbobot. Ini yang menjadi sesuatu yang luar biasa Ibu. Dan menariknya lagi Bu, pada proses coaching tadi itu saya melihatnya Ibu sudah menerapkan pola tirta. Iya, itu menjadi sesuatu hal yang sangat berharga dalam kegiatan coaching yang kita lakukan. Jadi alhamdulillah Ibu ya, secara keseluruhan catatan yang saya sudah buat di sini, memang Ibu melaksanakan coachingnya itu sudah luar biasa dan sangat bagus. Terima kasih Pak atas apresiasinya. Iya, ini pertanyaan terakhir Ibu ya. Berdasarkan hasil coaching tadi, apakah Ibu, ini kira-kira saja Ibu ya, apakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching tadi itu sudah tercapai Bu ya? Sudah Pak, tapi ada satu yang belum optimal, yakni kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi pada saat coaching itu ada sedikit unek-unek yang ingin disampaikan oleh coaching,
Kemudian saya seharusnya menggunakan teknik stop agar coach saya itu Ya. merasa rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Baik Ibu, jadi tadi ada kehadiran penuh, kemudian presence itu menjadi harapan kira-kira dalam pelaksanaan coaching berikutnya, yaitu itu yang akan diperbaiki dan dikembangkan Ibu ya. Dan saya berharap kira-kira dalam pelaksanaan coaching nantinya itu bisa lebih maksimal, sehingga dalam diri Ibu sendiri punya potensi bagaimana bisa mengembangkan agar semakin tajam Ibu dalam melakukan coaching ke teman-teman guru yang lain. Ya, terima kasih Ibu. Sebuah proses yang luar biasa yang kita sudah lakukan, dan itu saya sangat-sangat mengapresiasi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama, dan baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman, apa kabar? Ya, waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah, kabarnya baik-baik Pak. Ya, alhamdulillah baik. Pada sesi kita kali ini kita akan melakukan coaching, dan di sini saya akan berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coaching nantinya ya. Iya Pak. Namun sebelum Bapak memulai percakapan dengan coaching, ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, biar Bapak juga tahu dan yang menjadi rubrik penilaian saya harapan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari sebagai seorang coach ya, Iya Pak. yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga dengan mengajukan pertanyaan berbobot ini, saya berharap nanti saat proses percakapan Bapak ketika melakukan sebuah coaching, Bapak menerapkan alur tirta, Iya Pak. yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang saya akan jadikan acuan dalam percakapan Bapak. Bisa dipahami? Iya, paham Pak. Baik Pak. Kalau begitu, selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Boleh Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama ini, Bapak kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Oh iya Pak. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, itu ada dua. Yang pertama itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Ya. kemudian mendengarkan aktif Pak. Oh iya. Baik, luar biasa Bapak mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya Pak. Dan dua kompetensi ini Bapak kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Pak, dalam coaching nanti Pak, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan di sini Pak, yaitu mendengarkan aktif Pak, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti bisa menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang ditemukan di lapangan Pak. Memang mendengarkan aktif itu salah satu kunci agar Bapak bisa menggali banyak dari seorang coach nanti. Bapak, pertanyaan terakhir ini perihal indikator seperti kira-kira apa tolak ukur dan bagaimana terkait indikator pencapaian yang ingin Bapak harapkan dalam proses percakapan nanti. Indikator keberhasilan yang ingin saya harapkan yaitu yang pertama Pak, bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta. Ya. Karena alur tirta ini akan
membuat runtut kegiatan coaching yang dilaksanakan. Kemudian saya juga di sini bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri, Pak, sehingga beliau dapat menemukan solusi dan permasalahan yang beliau hadapi di lapangan, Pak. Oh, seperti itu. Baik, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya melalui alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari Koci bisa tergali dengan sangat optimal, biar bisa tercapai proses percakapannya nanti ya. Ya, Pak. Hanya itu yang Bapak ingin saya tanyakan, dan selanjutnya silakan Bapak sudah bisa memulai percakapan dengan Kocinya, dan saya berharap proses percakapan berjalan dengan baik sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sudah siap dengan Koci? Ya, siap, Pak. Ya. Oke, kalau begitu silakan dimulai proses coachingnya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Oke, siap, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Bu. Ada apa, Ibu? Pak, mengganggu waktu luangnya Bapak. Iya. Begini, Pak, saya mau bercerita tentang permasalahan saya yang saya alami di sekolah. Ada 3 murid saya yang di kelas 9 itu jarang mengerjakan tugas PR. Muridnya tidak termotivasi, Ibu ya? Iya, Pak, murid saya ini sama dengan mata pelajaran lain juga, seperti itu juga, tidak mau jarang mengerjakan Oh, iya. PR-nya. Jadi apa yang Ibu harapkan dari percakapan yang kita lakukan ini, Bu? Yang saya harapkan ingin mendapatkan pencerahan terkait dengan hal yang membebani pikiran saya ini, dan saya mengharapkan menurut saya itu memiliki motivasi untuk mengerjakan PR yang dari dalam dirinya sendiri, kemudian mengumpulkan PR-nya dengan tepat waktu, dan menerapkan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama, Pak. Apakah sudah ada strategi yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini, Bu? Ada, Pak. Saya sudah memberikan tambahan waktu untuk menyelesaikan PR-nya, dan saya juga sudah memberikan penugasan secara bervariasi, yaitu melalui kerja kelompok diselingi dengan kerja individu, dan saya juga sudah memberikan konsekuensi terhadap keterlambatannya mengumpulkan tugas. Oh, begitu, Bu ya. Tapi dari 2 strategi yang sudah Ibu lakukan ini, apakah punya dampak terhadap peserta didik sehingga yang malas itu sudah mau mengerjakan tugasnya, Bu? Menurut saya ini berdampak, Pak, namun tidak signifikan. Iya. Jadi menurut Ibu tidak terlalu signifikan ya, Bu ya? Bisa Ibu ceritakan tidak signifikannya itu dari mananya saja, Ibu? Dari tidak signifikannya itu maksudnya strategi yang saya lakukan mungkin tidak terlalu berdampak, karena anak-anak itu tidak konsisten mengumpulkan tugasnya. Terkadang mengumpulkan tugas, misalnya pertemuan hari ini, pertemuan depannya tidak lagi, sehingga saya simpulkan bahwa itu tidak terlalu signifikan, Pak. Ya, luar biasa apa yang sudah Ibu lakukan. Upaya-upaya seperti itu, Ibu tahu tidak apa yang melatar belakangi sehingga murid tersebut tidak mengerjakan tugasnya tepat waktu seperti yang Ibu ceritakan tadi? Iya, Pak. Kalau saya perhatikan, murid saya ini berasal dari keluarga petani, kemudian pendidikan juga yang minim orang tuanya, sehingga kesadaran tentang pendidikan anaknya ini
betul apa yang sudah Ibu sampaikan ini. Dari beberapa strategi yang Ibu sudah sampaikan, kira-kira Ibu, adakah strategi lain yang menurut Ibu efektif digunakan? Ada Pak. Saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya, berkolaborasi dengan orang tua murid untuk meminta saran dan masukan terkait dengan pemberian tugas dari guru dan mendiskusikan terkait dengan pengaturan waktu anaknya di rumah. Apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid kembali memiliki motivasi untuk mengerjakan tugas di rumah? Saya akan mencoba melakukan pendekatan ke murid supaya dia merasa bahwa gurunya itu berempati ke dia, bisa merasakan bahwa guru senantiasa memberikan perhatian kepadanya, sehingga anak ini ada kedekatan dengan guru dan merasa diakui keberadaannya. Selain itu, saya juga akan bekerjasama dengan guru bimbingan konseling untuk memberikan edukasi terkait bagaimana membangun kesadaran diri, bekerja sama dengan teman-temannya untuk menyelesaikan tugasnya, serta mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat. Iya. Apa yang Ibu sudah sampaikan itu sudah sangat luar biasa ketika kita mau membangun motivasi anak tersebut. Namun yang perlu saya ingin ketahui dari Ibu, kira-kira Ibu, apa strategi yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan yang Ibu rencanakan itu? Yang pastinya guru perlu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini berdiferensiasi produk agar kebutuhan belajar setiap murid itu dapat terpenuhi. Di mana sebelumnya guru perlu melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar murid, minat dan bakat murid, profil murid, dan juga guru perlu menerapkan pembelajaran sosial emosional sehingga akan selalu terjalin hubungan yang positif di antara mereka dengan teman-temannya. Iya, Bu ya. Iya. Dari rencana Ibu, apa kira-kira lagi yang harus dilakukan supaya rencana itu bisa berjalan dengan baik, Bu? Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah ya Pak, terkait dengan rencana saya akan berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi dan selalu melaksanakan refleksi serta tindak lanjut dari refleksi yang saya akan lakukan. Jadi dari rencana itu Ibu ya, apakah Ibu sudah memastikan bahwa rencana itu bisa berjalan dengan baik? Tentu Pak, dengan adanya dukungan penuh dari kepala sekolah dan dari rekan sejawat, saya yakin ini akan terrealisasi dengan baik. Kira-kira Ibu, rencana ini kapan bisa dilaksanakan? Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dulu Pak, Ya. untuk membicarakan rencana berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Kapan kira-kira itu Ibu? Pekan ini Pak. Kemudian ini saya mau bicara, mau tahu tentang komitmen. Ya, kira-kira apa komitmen Ibu sehingga mau menjalankan rencana itu? Saya akan berkomitmen untuk selalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid Pak. Untuk mencapai komitmen itu, untuk menjalankan komitmen itu, kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam rencana itu? Dan saya buatkan pastinya kepala sekolah dan rekan sejawat. Ya, bagi saya ini sudah menjadi sesuatu hal yang luar biasa, dari rencana kemudian komitmen Ibu. Nah,
Saya sangat berharap mudah-mudahan rencana komitmen yang ada dalam diri Ibu itu bisa terlaksana dengan baik, dan saya sangat berharap supaya kolaborasi antara seluruh unsur itu bisa tetap dijalankan dengan baik, Ibu ya. Iya Pak, terima kasih. Dan ini luar biasa, iya. Saya pikir seperti itu, Bi, ya. Iya. Saya sangat mendukung apa yang Ibu rencanakan dan mudah-mudahan komitmen bisa terjaga dengan baik. Terima kasih Pak atas waktunya Bapak meluangkannya untuk saya. Saya bisa sharing dengan Bapak terkait dengan beban pemikiran yang selama ini ada di benak saya. Iya, saya berterima kasih juga, sehingga mudah-mudahan keresahan yang selama ini Ibu rasakan setelah kita komunikasikan, diskusikan ini itu sudah ada solusi yang bisa kita dapatkan. Ya, saya pikir seperti itu, Ibu ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, silakan. Iya, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Bapak dengan Koci, ya. Dan saya mempunyai beberapa catatan ini Pak. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal, apakah boleh? Boleh, Pak. Ya. Untuk pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Bapak lakukan tadi sama Koci, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi? Ya, alhamdulillah Pak, saya sudah melaksanakan coaching, dan apa yang saya lakukan tadi itu saya sudah menerapkan prinsip sebagai seorang coaching, yaitu adanya kemitraan, adanya proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian kompetensi inti dari kegiatan coaching ini Pak, yaitu ada presence dan atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian di sini juga saya sudah melakukan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi baik Pak, apa yang sudah disampaikan itu memang sudah menjadi catatan saya. Jadi catatan saya Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip, dan sebagai kemitraan itu terbukti ketika mengobrol dengan Bapak, menempatkan kesetaraan, tidak membedakan status, dan juga sudah melakukan proses kreatif. Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga tadi mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan Bapak juga sudah melakukan sesuai dengan kompetensi inti seperti yang Bapak sampaikan, yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan dari catatan saya itu juga terlaksana. Dan yang paling menarik dari proses tadi Pak, Iya Pak. saya juga mencatat bahwa Bapak sudah melakukan percakapan dengan Alur Tirta, ya Pak ya, dimana Bapak tadi memulai dengan tujuan, ada identifikasi masalah, kemudian rencana, lalu tanggung jawab. Dan alhamdulillah secara umum dari catatan saya Bapak sudah melaksanakan coaching dengan baik, dan memang luar biasa Pak, mantap. Iya, terima kasih Pak. Ada pertanyaan terakhir Bapak ya? Iya Pak. Boleh ya? Iya boleh Pak. Ya. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Yang ingin saya kembangkan sesuai dengan kegiatan proses coaching tadi Pak, Ya, yaitu kehadiran penuh Pak, ya, yang mana mungkin tadi coaching itu atau coach itu seakan-akan ingin menyampaikan sesuatu, sehingga saya seharusnya di sini menggunakan teknik stop. Artinya pada kegiatan teknik stop ini saya lakukan supaya coach tadi itu relax. Ya, relax dalam
mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya Pak. Artinya tidak ada tekanan dan dia santai menyampaikan permasalahan-permasalahan tersebut Pak. Ya, jadi baik Bapak, kehadiran penuh atau present menjadi harapan Bapak agar ini bisa dikembangkan ya. Iya Pak. Dan saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak dengan mengembangkan potensi lain agar semakin tajam ketika melakukan pelayanan sebagai coach ya. Iya Pak. Terhadap mitra, dan saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal supaya kedepannya saat melakukan proses coaching sudah sesuai dengan diharapkan dalam praktek paradigma coaching. Terima kasih Pak, terima kasih sudah melakukan proses yang sangat luar biasa ini. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih Pak dan sudah membersamai kami Pak dalam kegiatan pelaksanaan coaching ini. Ya, terima kasih dan saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana temannya? Alhamdulillah cukup sehat. Sehat ya Pak? Iya, alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melakukan coaching Iya. dan di sini peran saya sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coaching nantinya. Namun sebelum Bapak memulai percakapan dengan coaching, ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai penilaian dalam observasi saya, biar Bapak juga tahu yang saya harapkan dari rubrik ini. Nantinya Pak ketika melakukan coaching itu harus memiliki prinsip sebagai coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coachingnya. Tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nantinya di dalam proses percakapan Bapak itu melakukan sebuah coaching dengan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi rencana, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai acuan dalam percakapan Bapak ya. Sebentar, bisa dipahami Pak? Iya, saya paham. Baik, kalau begitu selanjutnya sebelum mulai proses coachingnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak, boleh ya? Tentu boleh. Ya. Baik Pak, kalau begitu pertanyaan pertama saya, ini ada 3 kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach ya pada saat meng-coaching. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, tentunya Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan ada 2, Ya. yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Begitu. Baik Pak, luar biasa. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Iya. Dari 2 kompetensi ini, kira kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, nantinya untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti bisa menemukan solusi-solusi yang tepat atas permasalahan beliau temui di lapangan. Baik Pak, memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci agar Bapak bisa menggali banyak ide-ide dari seorang coach nantinya. Pertanyaan terakhir, perihal indikator ketercapaian, kira-kira apa tolak ukur yang bagaimana terkait indikator pencapaian yang ingin Bapak harapkan dalam proses percakapan nanti?
Ya, ya Bu, tentunya indikator keberhasilan yang ingin saya harapkan yaitu yang pertama adalah bahwa nanti dalam koci saya menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari koci sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan prosesnya melalui alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari koci ini bisa tergali dengan sangat maksimal, biar tercapai proses percakapan nanti ya Pak. Hal ini nanti hanya itu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya silakan Bapak bisa memulai percakapan dengan kocinya, dan saya berharap proses percakapan berjalan dengan baik sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Bapak sampaikan tadi. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Sudah siap? Oke, saya sudah siap. Oke, kalau begitu silahkan dimulai proses kecil. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Naman? Ya alhamdulillah Pak, baik-baik saja Pak. Ya, silakan duduk dulu Pak. Iya, Pak. Silakan. Ya, Silakan Pak. baik Pak. Boleh saya meminta waktunya Pak? Ada hal yang mau saya cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak di dalam kelas Pak. Boleh. Apa yang Bapak mau ceritakan? Ya begini Pak, akhir-akhir ini di kelas Pak saya melihat murid-murid kurang antusias Pak dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, jumlah murid yang menyelesaikan atau yang mengerjakan tugas Pak itu kurang dari 50% Pak. Jadi menurut Pak Rahman, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan Pak di obrolan kita hari ini Pak ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak tentang bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa Pak di mata pelajaran saya Pak. Ya. Menurut Pak Rahman, hal apa saja kira-kira yang membuat murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran Bapak bersama Bapak? Oh iya Pak, kalau saya ingat kembali Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan sepertinya membosankan Pak. Saya terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara di hadapan siswa Pak. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapatnya, untuk bagaimana supaya siswa itu aktif juga dalam berbicara Pak. Oh begitu Pak. Iya Pak. Kira-kira menurut Bapak apa saja yang dapat membuat murid antusias dalam pembelajaran? Menurut saya Pak, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik Pak, tidak monoton, dan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas pastinya menyenangkan buat anak-anak Pak. Wah, kalau begitu saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya Pak, pembelajaran yang dilakukan itu harus berpihak pada murid Pak. Iya. Sedapat mungkin murid diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian kita sering mengisinya dengan ice breaking Pak.
ataupun mungkin kita bisa memberikan games-games kepada anak-anak supaya anak-anak semakin tertarik Pak dalam mengikuti pembelajaran. Lalu bagaimana dengan tugas-tugasnya Pak yang telah diberikan selama ini kepada murid? Apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya? Kalau persoalan tugasnya Pak, kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak. Dan dalam satu soal biasanya berisi banyak pertanyaan Pak, tanpa saya memberikan sumber. Artinya tidak ada sumber yang saya berikan kepada anak-anak bahwa ketika kalian ingin menjawab pertanyaan yang saya berikan, maka sumbernya di buku ini. Itu Pak. Kalau boleh tahu Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Jujur Pak, sumber belajar yang saya gunakan yaitu hanya menggunakan buku teks yang disiapkan di perpustakaan Pak. Oh begitu ya. Ya Pak. Kira-kira ada sumber belajar selain buku teks yang Bapak siapkan? Saya pikir banyak Pak. Sumber belajar itu ya bisa kita lihat melalui video yang ada di YouTube Pak. Kemudian sumber belajar yang lain itu bisa kita ambil di Google Pak. Kemudian ada juga tulisan-tulisan ilmiah itu melalui internet Pak. Yang pastinya Pak banyak sumber belajar yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak Pak. Nah betul sekali Pak Rahman. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar tentunya ya. Ya Pak. Pastinya akan membuat murid antusias dalam pembelajaran. Ya Pak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi rencana saya Pak, mudah-mudahan ini bisa saya laksanakan Pak. Yang pertama yang akan saya lakukan apa itu yaitu merancang pembelajaran yang mengasihkan Pak. Karena dengan begitu pula saya akan menggunakan sumber belajar yang beragam. Tidak hanya sumber belajar yang digunakan melalui buku teks, tapi saya akan mengajak murid-murid kita Pak Ya. itu bisa menggunakan sumber belajar lain, seperti dia bisa mencari di Google, bisa dia mencari di YouTube, dan bisa juga dia mencari di TikTok Pak. Kemudian yang kedua Pak, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugas yang akan saya berikan itu sedapat mungkin Pak sesuai dengan minat dan bakat yang ada pada murid-murid tersebut Pak. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya Pak, menggunakan bentuk drama, membuat lagu, membaca puisi, berpantun, dan di samping itu juga membuat laporan melalui digital Pak. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya. Ya Pak. Nah selanjutnya apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Ya, saya berkomitmen Pak untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar yang banyak, supaya materi-materi bisa tereksplorasi Pak. Murid-murid juga dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya Pak senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada anak-anak Pak. Wah, sungguh luar biasa Pak. Saya senang sekali mendengarnya.
Dan saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan ya Bapak. Terima kasih Pak, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas apresiasi Bapak, atas waktu Bapak, sehingga mudah-mudahan apa yang kita sharingkan pada kesempatan ini Pak, itu bisa membuat saya menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid Pak. Terima kasih Pak. Amin, terima kasih. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, tadi saya sudah mengenai proses dari percakapan Bapak dengan coachingnya, dan saya mempunyai beberapa catatan Pak terkait dengan itu. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal ke Bapak. Boleh ya Pak? Boleh Bu, boleh. Baik. Yang pertama, menurut Bapak apa sudah menjadi indikator tercapaian dari proses coaching Bapak itu? Saya yang sudah lakukan dan menerapkan prinsip sebagai coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dan kompetensi inti, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan. Ya. Bapak tadi sudah sampaikan itu, berdasarkan pengamatan saya, sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan. Dari percakapan tadi terbukti Bapak tidak membedakan adanya status bahwa saya ini sebagai atasan dan Bapak sebagai bawahan. Kemudian di sini juga sudah melakukan proses kreatif, bagaimana Bapak berusaha menggali kreativitas, ide-ide dari coachingnya terkait dengan solusi permasalahan yang dia hadapi. Kemudian Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot yang bisa menggali, memaksimalkan potensi-potensi dari seorang coachingnya Bapak. Dan Bapak juga sudah melakukan sesuai percakapan dengan Anur Tirta. Dan Bapak juga menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menerapkan lagi sangat luar biasa proses coachingnya Bapak tadi. Terima kasih Bu atas apresiasinya. Iya Pak, ini ada pertanyaan terakhir untuk Bapak. Berdasarkan coaching tadi ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan di proses ini? Ya, menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana memungkinkan tadi coaching merasa sedikit ada unek-unek. Kemudian saya seharusnya menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan. Ya, baik Pak, kehadiran penuh dan presence dari menjadi harapan Bapak agar ini bisa dikembangkan secara maksimal ya. Dan saya berharap dan berdoa semoga teknik ini bisa segera Bapak maksimalkan nanti ketika melakukan coaching selanjutnya terhadap mitranya, dan juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal Bapak ke depannya untuk melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi sesuai dengan paradigma coaching. Terima kasih Ibu atas penyampaian yang diberikan kepada saya, dan saya anggap ini luar biasa. Terima kasih Pak. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.